Bacaan liturgi Jumat 7 Juli 2023, Hari Biasa Pekan Biasa ke-13. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sara, istri Abraham, hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sara meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu Abraham menguburkan Sara istrinya di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan, Allah yang empunya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku kau bawa kembali ke sana." Beberapa waktu kemudian Ishak datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka, calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada hamba Abraham, "Siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan telekungnya dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya.
Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah padaku kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.